Bukan masalah Bismillah. Bisa ini hidup di sini. Bang ada air. Assalamualaikum. 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 Cek cek. Cek. Halo, halo, cek cek. Tanya di bantuan. Iya sudah. Tanya kan yang kita tahu. Cek cek 1 2. Kok sekarang ini apa ada? Gak ada, gak ada. Nah, tidak salah. Apa tahu sampai itu? Tahu salah. Cek grup. Iya. Cek cek 1 2. Mana cek cek saya mau. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Mati kameranya. Kameranya mati. Anda. Audio setting. Coba lagi. Audio setting. Bisa itu suara bisa.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Yang kami takzimi pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid, yang kami takzimi mudir Ma'had Ali Nurul Jadid, yang kami takzimi pula Dewan Muslimin dan Muslimah, tak lupa peserta technical meeting pada lomba ONS kali ini. Baik, pertama kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang mana telah menyempatkan hadir dalam acara technical meeting lomba ONS kali ini. Sekedar informasi bahwa lomba ONS ini merupakan salah satu rentetan acara lomba dalam memperingati Haul dan Harlah Pondok Pesantren Nurul Jadid yang ke-73, yang mana lomba tersebut dinaungi dalam bentuk NJ Festival, dan di bawahnya terdapat Festival Huros. Baik, untuk menyikat waktu, selanjutnya ada beberapa rentetan acara yang akan kita lalui bersama beberapa menit ke depan. Acara yang pertama yakni pembukaan, yang kedua penayangan slide festival, yang ketiga prakata, yang keempat pembacaan juknis, kemudian praktek video juknis menempati acara yang kelima, yang keenam pertanyaan, dan acara yang terakhir penutup sekaligus doa. Baik, kami di sini sebagai moderator akan memandu acara technical meeting kali ini. Untuk menyikat waktu, kami buka acara technical meeting kali ini dengan pembacaan suratul Fatihah, dengan harapan acara demi acara bisa kita lalui bersama. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Baik, acara yang kedua yakni acara penayangan slide festival. Baik, kepada yang bertugas kami persilahkan. Pada panitia yang bertugas dipersilahkan untuk menampilkan tayangan slide festivalnya.
terima kasih kami sampaikan. Baik, itu merupakan slide video festival yang telah kita jalani bersama, yakni Festival Turos 2. Baik, untuk menyingkat waktu, selanjutnya ada prakata dari penanggung jawab lomba ONS. Kepada panitia yang bertugas, dipersilahkan untuk menyampaikan prakatanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukur la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukur la illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka nabi ni'matin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang saya hormati seluruh jajaran panitia Festival Turos ketiga yang diadakan oleh BEM Ali Nur Jadid, dan yang saya hormati juga seluruh peserta lomba Festival Turos ketiga, khususnya peserta lomba ONS yang telah hadir meskipun secara virtual pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat taufik serta hidayahnya kita bisa berkumpul pada acara pagi hari ini. Assalatu wassalam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sebab beliaulah kita bisa berpindah dari alam kegelapan, yaitu alam jahiliyah, menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Jadi tujuan diadakan technical meeting pada pagi hari ini yaitu agar seluruh peserta, khususnya peserta ONS, tahu dan memahami hal-hal yang terkait dengan lomba ONS, dari teknis perlombaan dan hal-hal yang lain yang masih terkait dengan lomba. Juga selain itu perlu kami sampaikan, tujuan diadakannya lomba ONS ini yaitu untuk mencari ahli-ahli dalam bidang ilmu alat seperti nahwu dan sorof. Mencari yang memang pakar dalam hal ini, sehingga bagi pemenang nantinya yang sudah misalnya juara 1, 2, 3, jadi tahu memang memiliki kemampuan di dalam bidang nahwu sorof, sehingga perlu diperdalam lagi ilmu alatnya, sehingga harapan kami lomba ini bukan hanya sekedar ajang lomba, tapi juga menjadi ajang penemuan jati diri, sehingga ketika teman-teman ini sudah tahu bakatnya yaitu nahwu sorof, bisa memperdalam lagi ilmunya sehingga menjadi ulama nahwu sorof. Selain itu, tujuan diadakan perlombaan ini yaitu untuk silaturahmi antara pondok pesantren dan juga para peserta yang terdaftar mengikuti lomba ONS. Jadi tujuannya mempererat hubungan persaudaraan antara thalibul ilmi, memiliki ikatan antara masing-masing yang para pencari ilmu, memiliki ikatan persaudaraan, sehingga mungkin ini yang menjadi alasan
ada tingkah laku atau perbuatan yang kurang berkenan di hati para peserta. Mungkin itu. Baik, terima kasih kepada Sama-sama. ketua penjab lomba. Selanjutnya acara pembacaan juknis yang mana akan dibacakan oleh panitia. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan terkait juknis lomba Olimpiade Nahwu Soroja. Yang barangkali muncul pertanyaan-pertanyaan dari peserta atau aturan yang belum tertera akan kita sepakati bersama. Baik, yang pertama yakni ketentuan umum. Yang pertama adalah peserta bersifat umum dengan maksimal usia 22 tahun. Yang kedua, peserta mengisi formulir pendaftaran dan membayar biaya pendaftaran sebesar 25.000. Kemudian yang ketiga, peserta bersifat individual atau perseorangan. Jadi tidak ada peserta yang sifatnya kelompok. Kemudian yang keempat, panitia berhak mendiskualifikasi peserta sebelum atau sesudah penjurian apabila peserta dianggap melakukan kecurangan. Kemudian yang nomor 5, keputusan juri tidak bisa diganggu-gugat. Atau kalau dalam perlombaan ONS ini nanti ketika sudah mengerjakan soalnya akan muncul, nanti akan terekam. Dan setelah direkam nanti peserta juga akan mengecek proses peserta mengerjakannya apakah ada kecurangan atau tidak. Seandainya banyak benarnya secara skor menang, akan tetapi jika ditemukan kecurangan maka bisa saja panitia atau juri akan mengubah ketentuan skor yang ada. Kemudian mekanisme perlombaan. Peserta mengerjakan soal yang tertera pada web dalam waktu 90 menit, 1 jam setengah ya. Ini dari jam 9 sampai jam setengah 11 pada hari Sabtu. Kemudian nomor 2, setiap peserta harus mengerjakan soal sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nomor 3, peserta tidak diperkenankan menggunakan alat bantu dan kerjasama seperti kitab, buku, buku dan lain-lain. Jadi diharapkan untuk mengerjakan sejujur-jujurnya. Yang nomor 4, jika terdapat nilai yang sama bagi peserta yang mendapatkan nilai tertinggi, maka yang berhak adalah peserta yang paling banyak menjawab soal sulit. Jadi dari panitia sudah memberikan kategori soal-soal yang ada. Ini kategori sulit, sedang atau yang mudah. Kemudian yang nomor 5, peserta wajib mengerjakan soal sesuai waktu yang telah ditentukan panitia.
Apabila waktu telah habis, maka soal secara otomatis akan terkumpulkan. Jadi diharapkan untuk tepat waktu. Jadi dari jam 9 pas langsung dimulai. Seandainya peserta ada yang masuk jam setengah 10 misalnya, waktunya tidak bisa ditambah. Begitu. Kemudian yang nomor 6 ini kategori soalnya itu ada 50 soal mudah, 25 soal menengah, dan 25 soal sulit. Coba lanjut. Cara mengerjakan soal ONS. Pertama itu klik link yang disediakan oleh panitia. Nanti disediakan, di-share oleh panitia. Kemudian lalu pilih Got It, nanti muncul pilihan itu. Yang selanjutnya pilih layar yang muncul di depan layar. Nanti ini lebih jelasnya ada videonya ditampilkan di sini ya. Isi sesuai perintah. Isi sesuai perintah nanti ada disuruh mengisi nama, delegasi, dan sebagainya. Nanti ada pilihan password atau token. Ini harus diisi NJ Festival 73. E-nya kecil ya itu. Ada kesalahan NJ Festival 73. Dan apabila diisi selain NJ Festival 73 tidak bisa. Maka harus diberhentikan bentar. Kemudian peserta mengerjakan soal, kemudian klik hentikan rekaman, submitting test. Ini kirim jawaban dulu ya. Kirim jawaban dulu. Ini teman-teman perlu diperhatikan juga. Ini klik kirim dulu, soalnya dikirimkan dulu, kemudian klik after submitting test. Jadi seperti itu. Sehingga soalnya sudah terkirim, kemudian rekamannya dihentikan. Jangan terbalik. Jangan rekamannya dihentikan, kemudian baru soalnya dikumpulkan. Karena itu tidak bisa. Ketika rekamannya dulu yang dihentikan, kembali ke soal, itu tidak bisa dikirim nanti soal. Begitu. Ini salah satu gunanya technical meeting, perlu kami perjelas dari panitia. Kemudian ini terkait juaranya. Jadi ada juara 1, juara 2, juara 3. Ada sertifikat, pembinaan, dan pembinaan. Nanti ini dikirimkan secara offline ya. Kemudian waktu pelaksanaan penutupan sudah selesai ya, tanggal 15 Februari. 17 Februari hari ini technical meeting. Hari pelaksanaannya 2 hari lagi, tanggal 19 Februari. Kemudian pengumumannya tanggal 22. Pengumumannya nanti ini dilaksanakan serentak semua festival Boros, festival Qurani, dan festival bahasa. Di festival Boros itu ada ONS, MTK Fathul Qorib, dan MTK Fathul Mu'in. Jadi nanti akan di-sharekan secara langsung. Untuk info teknis penutupannya akan di-sharekan di grup seperti itu. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih dan selamat berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami kira sudah bisa dipahami dari para peserta technical meeting dari yang disampaikan oleh panitia barusan. Selanjutnya mungkin ada hal yang dirasa kurang begitu dipahami terkait lomba ONS tersebut, bisa monggo ditanyakan. Izin bertanya. Memberikan istilahnya stiker acung tangan itu. Izin bertanya. Dari akun Vivo. Ya, dipersilakan. Jadi begini Pak, ingin tanya tentang ketentuan umum kan tadi kalau panitia itu namanya berikan diskualifikasi pada peserta yang melakukan kecurangan. Nah, nanti panitia mengetahui bahwa peserta kecurangan atau tidak itu bagaimana? Itu yang pertama. Lalu yang kedua Kak, yang kedua begini, saya masih mempunyai kejanggalan. Nanti kan dalam
dalam juknis itu tidak ada yang namanya pengawasan dari panitia. Khawatirnya ada yang, tapi semoga tidak ada sih. Khawatirnya nanti ada yang membuka alat bantu. Ini bagaimana? Kan juga disayangkan sih kalau apa namanya nanti ada peserta yang tidak melakukan kecurangan tapi ada apa-apa dikira kecurangan. Nanti kan didiskualifikasikan nanti nggak fair dengan peserta yang lain. Itu pertanyaan 2 saya. Terima kasih. Baik, terima kasih bagi penanya. Sini bisa kami simpulkan terkait tentang pengawasan dari panitia itu bagaimana sistemnya. Lalu tentang sehingga di sana tidak terdapat kecurangan. Nah, khawatir ada peserta yang pakai hitung dan semacamnya. terus Kita monggo ditanggapi kepada tentang panitia yang diskualifikasi, Pak. Oke. Nanti kan kalau nggak ada bukti, kasihan peserta yang lain. Oh iya, terkait diskualifikasi. Itu kan harus untuk membuktikan kepada peserta yang lain bahwa itu sudah didiskualifikasi, bagaimana begitu? Ya kan harus ada bukti bahwa peserta itu melakukan kecurangan. Oke, dipersilakan kepada panitia untuk menanggapinya. Hal kebentanan beneran. Panitia, Mic dari panitia belum on, Pak. Nggak kedengaran dari sini. Mungkin langsung ke pertanyaan kedua mungkin, Pak. Biar enak nanti panitia nyimpulin gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Jadi menjawab pertanyaan yang pertama ya. Ini dari panitia sudah menyiapkan sistem bagaimana peserta mengerjakan agar tidak ada kecurangan. Salah satunya dengan rekaman. Jadi selain mengerjakan soal, nanti peserta juga melaksanakan rekaman ketika pengerjaan. Jadi diharapkan menggunakan laptop. Jadi ada direkam, peserta nanti direkam gambar maupun suara sehingga panitia tahu bisa merekam gerak-gerik peserta ketika mengerjakan. Itu rekamannya sifatnya itu rekaman gambar, video, dan juga suara. Sehingga ketika ada kecurangan bisa dideteksi oleh panitia. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, ketika mengetahui ada yang melakukan kecurangan dan perlu buktinya lewat rekaman itu. Jadi ini sangat diwanti-wanti sekali memang oleh banyak peserta dan juga panitia. Dan mungkin untuk lebih jelasnya cara mengerjakannya bisa ditampilkan oleh panitia ini terkait pengerjaannya. Ya Pak, kalau bisa nanti diberi tutorial pas atau praktikasian ketika mengerjakan soal. Jadinya kan teman-teman nggak mempunyai kekhawatiran ada kecurangan, gitu Pak. Untuk video, saya tanggapi ya. Untuk video cara mengerjakannya akan kami share, akan kami tampilkan sebentar lagi. Dan yang kedua akan diposting di YouTube Mahat Ali. Jadi teman-teman bisa melihat tata cara mengerjakannya terlebih dahulu di YouTube tersebut. Dan mungkin ditampilkan sekarang ya, dia mumpung lagi ya nanti nggak apa-apa Pak. YouTube.
Kami ambil alih ya. Ya Pak. Dari pertanyaan yang ada barusan, tanggapan dari panitia kami simpulkan. Pertama, solusi ketika terjadi istilahnya sebagai ajang pembuktian bahwa benar-benar peserta itu mengerjakan sebagaimana mestinya dengan cara yang pertama rekaman. Adapun bukti diskualifikasi sudah tertera pada rekaman tersebut. Baik, agar lebih jelasnya mungkin bisa ditampilkan panitia terkait tentang tutorial video pengerjaannya. Kepada panitia yang bertugas dipersilakan mungkin bisa ditampilkan terkait tentang video pengerjaan tutorialnya mungkin. Qala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tutorial mengerjakan soal ONS Turos ketiga Ma'had Ali Nurjadid. Sebelumnya kita menuju kepada link yang sudah dikirimkan oleh panitia kepada masing-masing peserta. Setelah itu kita klik linknya. Kemudian kita akan diarahkan kepada Google Chrome, kepada link Autoproctor. Bagi teman-teman yang masih belum login kepada Autoproctor, untuk segera login. Di sini kami akan login menggunakan akun Google. Silakan peserta untuk login menggunakan akun Google-nya masing-masing. Setelah login akan ada tampilan seperti ini. Dan akan ada tombol biru yang ada tulisannya Got IT. Setelah itu kita klik tombol tersebut. Mungkin menunggu sedikit lama karena kecepatannya kan tergantung jaringan apa yang kita gunakan. Nah, setelah itu akan ada tampilan menu screen untuk rekaman. Di sini sudah disediakan menu screen yang kita akan gunakan. Kita klik menu screen tersebut. Setelah itu kita share. Di sini akan direkam apa saja yang kita lakukan pada screen layar laptop kita. Semisal kita menyontek dari Google, akan ketahuan di sini apa yang kita lakukan. Ini termasuk keamanan dari panitia dari Autoproctor ini agar teman-teman tidak bisa curang dalam mengerjakan soalnya. Kita share. Di sini juga cukup menunggu lama. Nah, setelah itu di sini akan ada tampilan kamera. Ketika kita mulai mengerjakan, otomatis kamera laptop kita akan aktif dan akan merekam kegiatan apa yang kita lakukan ketika mengerjakan soal tersebut. Nah, di sini juga untuk meminimalisir terjadinya kecurangan bagi teman-teman yang
mengerjakan soal ONS tersebut. Karena di sini seperti halnya mode CCTV seperti itu dari laptop masing-masing peserta. Kemudian kita mengerjakan soalnya. Di sini sebelum mengerjakan soal kita isi dulu formulirnya untuk mengarah kepada soal nantinya. Yang pertama nama lengkap peserta, semisal nama saya sendiri. Kemudian password atau token. Password atau tokennya itu adalah NJ Festival. Kemudian delegasi. Delegasi masing-masing peserta. Semisal dari Nurul Jadid. Kemudian alamat delegasi Python. Jikalau semuanya sudah terisi penuh, kemudian kita klik tombol berikut untuk mengarah kepada soalnya. Setelah itu akan ada tampilan soal. Boleh rilis sih. Iya. Hmm. Ada tanya, misalkan ke laptop. Terus Yang tenaga nih, komputer bisa mungkin. nggak bisa Komputer juga gak ada. Ada tadi sekali. Ngandelin HP saya Juga dan untuk teman-teman. meminimalisir terjadinya kecurangan bagi teman-teman yang mengerjakan soal ONS tersebut. Karena di sini seperti halnya mode CCTV seperti itu dari laptop masing-masing peserta. Kemudian kita mengerjakan soalnya. Kita isi dulu formulirnya untuk mengarah ke semisal nama saya sendiri NJ Festival. Kemudian delegasi. Delegasi masing-masing peserta. Semisal dari Nurul Jadid. Kemudian alamat delegasi Python. Jikalau semuanya sudah terisi penuh, kemudian kita klik tombol berikut untuk mengarah kepada soalnya. Setelah itu akan ada tampilan soal. Baru dari sini kita akan mengerjakannya. Dan juga di sini dibatasi waktu 90 menit. Bagi teman-teman yang mengerjakannya kurang dari lebih atau waktunya habis, maka otomatis pesannya jawabannya ini akan terkirim kepada panitia dan tidak bisa dilanjutkan kembali. Yuk, kita kerjakan. Setelah mengerjakan soalnya, kemudian kita kirim jawaban yang kita jawab. Kita klik tombol kirim. Jikalau sudah selesai mengirim jawaban, kemudian fase terakhir yaitu kita klik tombol di atas Google Form-nya itu ada tulisan klik after submitting. Di situ kita klik untuk menghentikan jalannya rekaman layar dan rekaman kamera laptopnya. Setelah itu kita klik yes. Kemudian tes complete. Sudah selesai tata cara metode tutorial mengerjakan soal ONS Turos ketiga Mahat Ali Nurul Jadid. Bagi teman-teman, bagi peserta yang masih ada pertanyaan atau ada hal yang belum dipahami, bisa komen pada akun YouTube kami dan juga bisa langsung hubungi panitia pada nomor yang sudah tertera pada pamflet
yang disebar pada akun IG kami. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya lagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Izin kepada respon panitia Vivo. terhadap slide yang telah ditampilkan. Selanjutnya mungkin kami lanjut ke sesi pertanyaan. Barangkali masih ada yang kurang dipahami terkait tentang teknis perlombaan. Pertanyaan dari akun Vivo, Silakan. Jadi begini, Pak. Kalau seumpama nanti ada peserta yang mempunyai kemuskilan atau soalnya itu kurang dipaham, nanti bagaimana, Pak, cara menanyakannya? Gimana bisa diulangi? Kalau seumpama nanti mengerjakan itu secara kesulitan, pertanyaan itu bagaimana? Maksudnya nanti bertanya pada siapa dan lewat apa? Suaranya terputus-putus ya. Terputus-putus, Pak. Iya. Kalau seumpama ada peserta yang kesulitan dalam memahami pertanyaan, itu bagaimana? Oke, baik. Kami simpulkan. Sini ada pertanyaan dari peserta. Ketika ada pertanyaan yang kurang dipahami, bagaimana cara menanyakannya? Begitu. Ya, begitu, Pak. Kepada panitia, monggo ditanggapi. Silakan kepada panitia yang bertugas. Untuk pertanyaan yang tidak dipahami ya, nanti bisa bertanya melalui grup. Bisa melalui grup ONS. Begitu. Nanti kalau seandainya nomor berapa, tentang apa pertanyaannya bisa ditanyakan melalui grup WA. Nanti biar seandainya ada kebingungan lain dari peserta, bisa lihat atau bisa cek di grup peserta ONS seperti itu. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih kepada panitia. Bisa kami simpulkan terkait tentang ketika ada soal yang kurang dipahami, di sini bisa langsung ditanyakan di grup ONS ya, tinggal menyebutkan nomor berapa begitu, kemudian akan ditanggapi oleh panitia. Kami kira sudah cukup jelas, mungkin masih ada pertanyaan lain mungkin yang kurang dipahami. Silakan bisa memberi kode kepada panitia dengan cara mengklik stiker tangan begitu. Izin bertanya, Ustadz. Ya, silakan. Untuk pengawasan itu kenapa nggak pakai 2 device gitu? Kalau pengalaman kami mengikuti beberapa lomba olimpiade, baik Nahwu Shorof atau bahasa Arab atau yang lainnya secara online itu biasanya memakai 2 device. Jadi ya device yang satunya itu untuk berinteraksi, maksudnya untuk mengerjakan soal. Terus device yang lainnya itu untuk istilahnya menyoting kita yang sedang mengerjakan gitu loh. Kalau umpama mau video apa yang kita lakukan, itu kan tidak bisa sampai misalnya sampai bawah ya. Ya kalau nyonteknya di Google, kalau nyonteknya di HP lain atau di kitab gitu kan kita tidak bisa mengetahui ya. Itu saja untuk masalah kesportivitasan gitu. Biasanya itu memakai 2 device, yang satu device atau satu HP itu untuk istilahnya menyoting kita. Terus yang kedua ini Ustadz, bagaimana jika tidak memiliki laptop atau komputer gitu? Karena kami hanya mengandalkan memakai HP gitu. Ya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami simpulkan dari pertanyaannya. Yang pertama terkait tentang mungkin basisnya usulan begini ya. Ya terkait tentang pengawasan menggunakan 2 device begitu. Karena dari pengalaman dari peserta ini lebih maksimalnya ketika basis lomba ini menggunakan 2 device, khawatir mencegah adanya kecurangan dan semacamnya. Kemudian
Yang kedua terkait tentang kalau tidak punya laptop ini bagaimana begitu. Monggo ditanggapi kepada panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait 2 device ya, dari panitia hanya bisa menyediakan keamanan seperti ini. Jadi ketika peserta mengerjakan nanti kameranya hidup. Ketika peserta telah toleh, lirik kanan, lirik kiri, ada suara nanti terekam semuanya. Tanpa harus menyulitkan kepada peserta. Kemudian untuk masalah fasilitas laptop atau bagaimana, ini memang sengaja kami kasih waktu tenggang, kasih jarak, kasih jeda supaya teman-teman peserta bisa menyediakan fasilitas yang dibutuhkan. Karena memang sistem yang kami siapkan menuntut untuk menggunakan laptop. Mungkin seperti itu saja. Baik, terima kasih. Sedikit kami simpulkan dari tanggapan panitia, yakni terkait tentang device tadi. Memang sistem yang diberikan oleh panitia seperti ini adanya, sehingga itu sudah dirasa cukup untuk apa istilahnya, mengawasi semuanya, baik dari suara, kemudian tingkah gerak dari peserta, semuanya akan terekam di situ. Terkait tentang kalau tidak punya laptop, jadi sebagai solusi, yakni karena panitia sudah memberikan waktu, itu mungkin bisa dijadikan usaha bagi peserta bagaimana caranya, karena sistem untuk adanya laptop begitu. Masih ada 2 hari ke depan untuk bisa mempersiapkan bagi para peserta yang belum mempunyai laptop. Mungkin itu saja yang bisa kami sebutkan. Mungkin dari peserta yang lain masih ada. Berarti pakai laptop itu harus banget ya Ustadz, tidak ada istilahnya, tidak ada apa ya, solusi bagi yang tidak punya laptop gitu. Berarti pakai laptop itu harus banget gitu. Ya. Mungkin bisa langsung ditanggapi oleh panitia begini. Laptop apakah sudah menjadi suatu kewajiban? Karena laptop ini untuk menggunakan selain laptop nanti masih kami persiapkan lagi. Misalnya untuk menggunakan HP ini kami masih belum tahu bagaimana, apakah bisa apa tidak menggunakan autoproctor itu. Jadi karena ini masih belum jelas bisa tidak menggunakan HP, diharapkan peserta menyiapkan laptop seperti itu. Untuk bisa menggunakan HP nanti bisa diinfokan. Baik, terima kasih. Oh ya, tadi Pak. Begini, kami simpulkan, jadi terkait tentang penggunaan di luar laptop masih kami usahakan dari pihak panitia sendiri. Apakah bisa kemudian menggunakan media selain laptop, itu akan kami usahakan. Laptop ini. Pak, tadi kan kalau seumpama peserta kesulitan dalam pertanyaan kan lewat WhatsApp atau interaksinya lewat WA. Nanti kalau tertimbun bagaimana? Ya, mungkin bisa langsung ditanggapi panitia. Ya, tolong panitia ya, jangan slow respon. Khawatirnya kan ini kan menyangkut pada waktu. Nanti kalau tertimbun kan, kalau ada pertanyaan banyak dari peserta kan tertimbun dari pertanyaannya, jadinya hilang. Oke, bisa kami simpulkan pertanyaannya ya terkait tentang pesan yang tertimbun begitu. Silakan bisa langsung ditanggapi. Iya, nanti langsung kami tanggapi ya. Nanti untuk pengerjaan bisa melalui grup kan. Nanti grupnya nanti akan disetting hanya admin grup dan satu admin, nanti saya sendiri akan jawab. Jadi setiap jawaban dan setiap pertanyaan nanti langsung saya kirimkan di grup seperti itu. Sehingga tidak ada
saling apa? Hanya monolog nanti. Jadi ada pertanyaan ke saya share di grup seperti itu. Nanti terima kasih atas masukannya. Nanti akan saya standby juga nanti ketika pengerjaan soal ONS. Mungkin sudah jelas ya apa yang disampaikan panitia. Jadi terkait tentang grupnya tadi akan disetting langsung adminnya. Jadi cuma yang bisa komentar itu adminnya begitu. Jadi jangan khawatir pesannya tidak ditanggapi ya, karena insya Allah panitia terus fast respon nantinya begitu. Langsung mungkin dari pertanyaan lain kami haturkan kepada SS Mustaidin begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mau menanyakan bahwasanya kan katanya diwajibkan untuk memakai laptop atau komputer gitu. Sedangkan di pondok saya itu ada laptop sekitar 5. Tapi yang ikut dari pondok saya itu 15 orang. Gitu. Apa nggak bisa sama sekali pakai HP atau yang lain? Sekian itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sebenarnya ini sudah dijawab tadi ya oleh panitia terkait tentang penggunaan di luar laptop, apakah bisa begitu? Tadi sudah dijawab oleh panitia, mungkin sedikit kami simpulkan kembali ya. Terkait penggunaan di luar laptop itu masih kami usahakan. Soalnya sementara yang kami tahu terkait tentang sistemnya hanya bisa menggunakan laptop. Terkait tentang penggunaan media di luar laptop masih kami pertimbangkan kembali. Gitu. Mungkin cukup jelas kepada penanya begitu ya. Selanjutnya ya mungkin ada pertanyaan Pak. Mungkin. Pertanyaan. Jadi persilakan. Dari Maktubah Al-Mijidiyah ya. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dari mekanisme perlombaan itu kan ada yang kategorinya seperti ini. Jika terdapat nilai yang sama bagi peserta yang mendapat nilai tertinggi, maka berhak adalah peserta yang paling banyak menjawab soal sulit. Seperti itu kan? Tapi takutnya dalam pengerjaan tersebut yang menjawab soal sulit itu juga sama. Takutnya itu takut ada yang sama juga dalam menjawab yang sulit. Nah, ketika ada yang sama, mana yang mau diambil gitu? Ya sudah. Ya baik, terima kasih. Kami simpulkan terkait tentang kesamaan nilai nantinya, dan itu pun kategorinya sama. Nah, bagaimana? Bahwa silakan kepada panitia untuk ditanggapi. Baik, terima kasih atas waktunya. Terkait apabila seandainya nilainya sama dan mengerjakan soal sulitnya juga sama-sama 25. Yang satunya juga sama-sama mengerjakan sulitnya 25, betul sama-sama betul semua. Maka kami lihat di paling banyak mengerjakan di soal yang medium. Seandainya sama, nanti dikerjakan soal yang mudah. Tentunya pasti ada yang berbeda kan dari 3 kategori soal itu. Jadi yang diperhitungkan terlebih dahulu seandainya nilainya sama, yaitu soal sulit, seandainya sulit sama di soal medium. Soal medium ini pun pastinya tidak sama yang dikerjakan. Seperti itu. Baik, kami simpulkan. Jadi untuk terkait tentang mekanisme jawaban soal yang nantinya sama dalam sistematika penilaiannya, maka akan pertama yang diambil dari kategori sulit terlebih dahulu. Ketika sama, maka penilaiannya akan berpindah ke medium. Terakhir, ketika masih sama, maka akan dinilai dari jawaban soal yang bersifat isi atau mudah. Begitu. Kami kira sudah cukup jelas ya bagi peserta begitu. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan lain. Saya mau nambah Pak Moderator. Ya silakan. Jadi seandainya memang sama-sama pintar semua peserta ini. Satunya ngerjakan betul semuanya, satunya betul semuanya dapat nilai 100 semua misalnya. Jadi kami akan menilai siapa yang paling cepat seperti itu. Yang paling cepat mengumpulkan, misalnya belum selesai waktunya, sudah mengumpulkan jawabannya betul, dan yang satunya betul juga jawabannya, tapi
sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, hampir-hampir selesai itu waktunya, maka kami akan mengambil juara yang paling cepat mengumpulkan soalnya, seperti itu. Jadi ada tambahan dari panitia. Jadi ketika masih sama, semisal jawabannya sama-sama benar semua, yakni mendapatkan nilai 100, maka yang akan dikategorikan sebagai pemenang yakni ditinjau dari segi waktu pengerjaannya. Mana yang lebih cepat, maka dia yang berhak untuk menjadi pemenang begitu. Ketika khawatir sama, semisal betul semua soalnya begitu. Kami kira sudah cukup jelas ya bagi peserta tadi. Selanjutnya mungkin pertanyaan lain, baik dari saudari Yusril, Kamilatul Huda. Yusri, silakan. Ya, izin memastikan saja. Itu kan tadi soalnya itu terbagi 3 ya, ada yang sulit, ada yang medium, sama yang mudah. Nah itu bobot nilainya tuh sama satu-satu semuanya. Atau misalkan yang sulit nilainya 3, yang sedang 2, terus yang mudah 1, gimana? Baik. Baik, kami simpulkan. Ini terkait tentang penilaian bobot nilainya. Ini ketika status soal sulit, medium, atau isi, itu apakah penilaiannya sama? Monggo ditanggapi panitia. Baik, kami akan langsung tanggapi. Terkait bobot nilainya itu berbeda. Kalau sulit itu bobotnya 3, kalau medium itu 2, kalau yang mudah itu nilainya 1. Seperti itu. Nah kalau salah itu 0 atau kurang 1. Kalau salah sama 0. Oh, jadi salah sama tidak dijawab itu 0. Oh ya, untuk ini wajib jawab semua ini ya, karena memang di setting soal tidak bisa dikumpulkan kecuali harus dijawab semua. Dan ketika sudah mengerjakan nanti teman-teman bisa langsung melihat skornya. Seperti itu. Iya, makasih. Baik, mungkin sudah cukup jelas ya. Sudah kami simpulkan kembali terkait tentang bobot nilai. Untuk soal yang sulit ini 3 poin, yang menengah 2 poin, sedangkan yang mudah 1 poin. Untuk soal yang tidak dijawab itu sama dengan salah atau nilainya 0. Tapi di sini ketentuannya dari panitia di setting harus menjawab semua. Kami kira sudah cukup jelas ya. Ustadz. Ustadz Julia. Ya. Izin bertanya kembali, ini kan di mekanismenya itu ada ketentuan waktunya. Kalau misalkan kita telat masuknya, apakah ada penambahan waktunya atau gimana? Mungkin bisa ditanggapi dari panitia terkait tentang waktu di sini. Ketika ada peserta yang telat, apakah ada Ya, untuk bagi peserta yang telat masuk ruangan virtual itu mengerjakannya tidak ada penambahan waktu. Jadi ketika sudah mulai, ketika baru mulai berarti sesuai. Iya, ketika teman-teman itu mulai, waktunya baru mulai juga. Oh, jadi ketika teman-teman mulai, waktunya baru mulai juga. Jadi mungkin ada kesalahan dari yang kami jelaskan tadi. Jadi ketika teman-teman baru login, baru masuk, lah waktunya dihitung ketika baru mulai itu. Seperti itu. Jadi supaya serentak, saya harapkan teman-teman masuknya jam 9 tepat. Jadi sehingga pengumpulannya juga sama serentak. Oke, Ustadz. Ya, terima kasih. Sudah cukup jelas ya. Jadi terkait tentang waktu itu dimulai ketika peserta sudah masuk. Mungkin dari peserta yang lain mungkin ada hal yang masih dirasa kurang jelas, bisa dipertanyakan. Apakah masih ada atau sudah jelas? Itu ada di kolom chat pertanyaan.
Oh begini. Oh, oke. Baik. Monggo bisa ditanggapi dari panitia. Itu ada pertanyaan, apakah urutan soal mudah, menengah, dan sulit itu berurutan atau random? Silakan panitia untuk ditanggapi. Untuk urutan soalnya itu random secara acak. Jadi nanti insya Allah setiap peserta dan peserta lain itu berikutnya urutannya. Begitu pula dengan nilai kategori soalnya, soal mudah, menengah, dan sulitnya seperti itu. Oke, sudah jelas ya. Jadi untuk urutan soalnya itu random atau acak begitu. Tapi dikasih tahu ada cirinya kalau ini tuh sulit gitu. Ini mudah, ini medium, dikasih tahu nggak? Oke, panitia mungkin bisa ditanggapi apakah dikasih tahu mana yang sulit, yang gampang atau yang menengah begitu. Panitia silakan ditanggapi. Dan jadi nanti di soalnya nanti insya Allah di pojok kanan nanti ada keterangannya. Kalau nanti ada keterangan 3 poin berarti itu soal sulit. Kalau 2 poin soal menengah. Kalau 1 poin soal mudah. Jadi disesuaikan nanti poinnya. Benar tidaknya disesuaikan dengan mengerjakan soal-soal yang ada poinnya itu. Berarti tidak ada keterangan soal sulit, mudah ataupun sedang berarti di soal ya. Semuanya random, benar-benar random. Oke, kami kira sudah cukup jelas begitu. Ya, dari pemilik akun Oppo A11K silakan. Ada tambahan Pak Moderator. Untuk mengerjakan soalnya ya, mengerjakan soal selain laptop tadi yang ditanyakan oleh para peserta karena fasilitas yang mungkin tidak memadai. Jadi dari bagian server kami, kabar server kami menghubungi bahwasanya bisa mengerjakan ONS menggunakan HP. Untuk teknisnya nanti akan direkam lagi, akan menggunakan video tutorial dan akan kami posting di YouTube dan linknya nanti di share di grup, baik menggunakan laptop atau menggunakan HP, nanti akan kami share di grupnya. Kalau pakai komputer, kalau komputer ini yang dibutuhkan kan kameranya. Seandainya di komputernya itu dipasangi kamera, nanti sama dengan menggunakan laptop seperti itu. Baik, seperti itu mungkin. Baik, terima kasih. Ini ada tambahan dari pertanyaan tadi ya terkait tentang fasilitas, misal ada laptop dari pihak panitia bagian server. Di sini mengatakan bahwa bisa pakai HP ataupun komputer asalkan komputernya itu terdapat kameranya ya, dipasangi semisal. Terkait tentang tutorialnya akan di-share di YouTube. Terkait tentang video tutorialnya begitu oleh panitia nantinya. Sudah cukup jelas ya mungkin ya. Selanjutnya mungkin pemilik akun Oppo A11 persilakan untuk menanyakan pertanyaannya mungkin. Pada pemilik akun Oppo A11K. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya Ustaz, ini seandainya mengerjakan yang mudah-mudah dulu, kemudian yang sulit itu dikerjakan di akhir, boleh? Terus untuk materinya, itu nahwunya itu pakai landasan apa? Maksudnya semua nahwu mulai dari... Mungkin suaranya bisa lebih dikeraskan. Oh iya ya. Yang pertama yang saya tanyakan, untuk mengerjakan soal, itu apakah boleh dikerjakan yang mudah-mudah dulu? Dalam artian yang sulit itu ditinggalkan, dikerjakan di akhir. Ya takutnya
kehabisan waktu. Yang kedua, untuk materinya nahwu itu apakah hanya khusus pada jurumiyah, imriti, alfiyah, atau semuanya? Ya, itu cukup Ustaz. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Bisa sedikit kami simpulkan, ada dua pertanyaan di sini. Yang pertama, apakah boleh mengerjakan yang mudah dulu, kemudian terakhir yang sulit, dalam artian yang sulit dikerjakan di akhir. Yang kedua, terkait tentang materi yang disampaikan pada soal tersebut, dilandasi dari kitab apa gitu, apakah satu kitab misal jurumiyah, imriti, alfiyah, ataupun dan lain-lain. Baik, untuk langsung kami tanggapi ya. Terkait mengerjakan soalnya itu bisa dikerjakan secara acak. Jadi mau mengerjakan nomor 23 dulu, mau mengerjakan nomor 90, kemudian kembali ke nomor 1 lagi bisa. Bisa di scroll nanti soalnya, mengerjakan nomor berapa. Yang jelas wajib diisi semua. Kemudian untuk yang kedua, terkait batasan kitabnya, nanti yang pasti dari panitia itu ada kitab Amsilatut Tasrifiyah, kemudian ada kitab Alfiyah, dan juga jurumiyah Imriti. Seperti itu. Untuk apabila ada keterangan selain dari kitab-kitab tersebut, mungkin hanya beberapa sebagai pertimbangan terhadap soal yang sulit itu. Seperti itu. Baik, terima kasih. Bisa sedikit kami simpulkan. Jadi untuk pengerjaan soal boleh dikerjakan secara acak. Misal mengerjakan nomor 16 dulu, ataupun kemudian terakhir nomor 1 semisal. Terkait tentang yang kedua, landasan kitab yang digunakan ini bisa berupa alfiyah, atau surahnya bisa Amsilatut Tasrifiyah, jurumiyah, dan juga imriti untuk nahwunya begitu. Terkait tentang kitab yang lain mungkin bisa dijadikan sebagai landasan tambahan terkait tentang kategori soal yang berbasis sulit. Oke, sudah cukup jelas, nggih? Ini mau tanya. Kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, mungkin bisa Ini pertanyaan. Ini ceritanya kok masuk. Di sini satu pertanyaan lagi mungkin. Ini. Terakhir ya. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Ingin mau meminta penjelasan lebih lanjut tentang permulaan soalnya. Apakah waktu permulaannya tersebut, apakah ketika kita sudah masuk pada ranah soal atau ketika sudah dimulai pukul 9? Takutnya dari masing-masing peserta takut masih ada yang ya nggak langsung masuk kepada soalnya karena takutnya ada yang nggak paham atau yang gimana. Jadi batas permulaan soalnya itu kami minta penjelasan lebih lanjutnya. Terima kasih. Baik, mungkin panitia bisa langsung ditanggapi ya. Ini ada pertanyaan lagi terkait tentang waktu. Kapan waktu mengerjakannya? Khawatir ada peserta dari panitia, gue langsung ditanggapi. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Moderator. Terima kasih atas waktunya Moderator. Jadi untuk mengerjakannya dimulai ketika teman-teman peserta login masuk ke ruangan mengerjakan soal itu. Jadi ketika sudah masuk Google Form dan diaktifkan rekamannya autoproctornya itu, jadi dimulai waktu pengerjaannya. Jadi ada kesalahan tadi ya ketika saya menjelaskan di awal. Jadi ketika teman-teman masuk mengerjakan soal pendaftaran, kemudian diaktifkan rekamannya, nah nanti dimulai ketika itu. 1,5 jam itu dimulai ketika masuk ke gitu. Mungkin itu saja Mbak Moderator. Baik, terima kasih, bisa sedikit kami simpulkan. Jadi untuk terkait waktu itu bisa dimulai ketika teman-teman sudah login gitu. Bisa dipahami bagi peserta ya.
Kami kira sudah cukup jelas dan bisa kami cukupkan untuk acara technical meeting kali ini. Baik, mungkin kami cukupkan untuk technical meeting kali ini. Ketika masih ada yang sekiranya perlu diusulkan bisa di chat lewat Telegram. Maaf Ustadz, mau bertanya. Kerungra? Bang. Itu untuk materi yang diambil dari kitab Alfiah itu sebagian besar atau sebagian kecil? Mungkin terakhir ini ya, silakan ditanggapi panitia. Ini kitab yang dari Alfiah. Sebagian mendominasi atau bagaimana? Jadi untuk soalnya soal untuk alfiahnya ini terserah apa ya dari panitia ini menyerahkan sepenuhnya kepada penjawab soalnya Ustaznya, dan kami panitia tidak menyeleksi, jadi kurang tahu juga. Yang jelas dari panitia hanya menyerahkan ini materinya Ustaz, terserah nanti sampai dengan berapa, dan kami tidak mendata apakah ini sebagian besar, sebagian kecil, dan sebagainya seperti itu. Kemudian ada langsung saya jawab yang di kolom komentar ya. Apakah ada ketentuan soal bahasa Arab? Tidak ada, hanya pakai bahasa Indonesia. Kemudian apakah untuk materi itu menyeluruh semua bab pada nahwu dan sorof? Ya, menyeluruh dan nanti akan diacak seperti itu. Oh iya Ustadz, makasih jawabannya. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian untuk acara technical meeting kali ini. Semoga apa yang kita jalani kali ini bisa dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami moderator mewakili teman-teman panitia yang lain mohon maaf apabila ada tutur kata ataupun tingkah laku yang salah dari kami. Kurang lebihnya dari kami mewakili panitia juga mohon undur diri. Allahumma fiqhuna lima huwa ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya mungkin videonya bisa dihidupkan dulu ya. Ini foto bareng screenshot dokumentasi begitu. Foto bersama ini Pak Moderator. Iya ya, foto bersama. Sebentar. Silakan. Ini Panitia yang bertugas. silakan seluruh peserta untuk kameranya bisa kan ya, karena mau di screenshot di sini. Kameranya bisa ditampilkan untuk bisa di screenshot ya. Ya, kepada yang mau masuk. Mungkin dihitung Pak Moderator. Mungkin dihitung ya. Kami hitung mundur dari berapa? 100? Terlalu lama ya. Dari 100. Dari 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Baik. Terima kasih kepada para peserta telah meluangkan waktunya untuk bisa bergabung dalam acara TM kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa manfaat dan barokah. Amin amin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu adalah tahun
Kemudian bagi para peserta untuk bisa keluar dari mungkin bagi para peserta untuk bisa keluar dari meeting ini. Direkam kan,